ada lagi. Oke, ya ini anggaplah hadiah Natal ya. Jadi biar kamu tahu bahwa Tuhan kamu itu akan mengusir kamu di hari penghakiman itu, sesuai yang tertulis di dalam Bible kamu itu. Ya, jadi kamu ya siap-siaplah. Gak ada. Kalau kamu baca, gak ada Tuhan saya akan mengusir saya. Yang dia usir adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Itu maksudnya bro ya. Jadilah orang pintar. Ya saya heran kalau berdebat sama muslim itu selalu begini ya. Gak memahami kalimat, memahami apa persoalan yang sebenarnya. Yang diusir itu orang-orang yang berbuat kejahatan. Enyahlah engkau pelaku kejahatan. Itu yang diusir, bukan usir saya. Lah Anda salah, itu loh. Bang, bukan orang-orang yang berbuat kejahatan, Bang. Orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, menyembuhkan penyakit dengan nama dia, membuat mujizat dengan nama dia. Ya siapa lagi kalau bukan ke Abang? Duh, bro, belajar yang benar bro, jujur ya, agar pintar, agar dialog itu kalau debat itu memang benar-benar debat yang terukur dan fair. Bukan masalah menyebut namanya yang dipersoalkan sehingga diusir. Anda pahami kalimatnya. Engkau menyebut aku dan guru dan apa itu? Tapi yang melakukan kejahatan, misalnya Allahmu bilang, enyahlah engkau mengaku aku Tuhan. Enyahlah engkau yang melakukan kejahatan. Apa ya Allahmu menolak memanggil dia Tuhan karena jahat memanggil dia Tuhan? Coba Anda berpikir. Saya heran sama Islam itulah, gak tahu apa-apa tapi dia memaksakan perspektifnya, pemahamannya yang keliru itu. Bang, itu kan Bible Abang yang harus belajar, Bang. Belajar yang benar ya, harus jujur, pintar. Ya sekolah lagi, Bang. Kalau boleh sekolah pendeta, pastor, ke. Di situ kan, oh, Tuhan. Nah itu kata. Nah, lalu Yesus berkata, ya nyala engkau pembuat kejahatan. Nah kejahatan ini kan orang yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dengan nama Yesus, itu yang diusir. Tadi kami umat Islam tidak diusir, tidak ada tuh ayatnya itu. Orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan diusir, itu tidak ada. Aduh, Anda ini ngotot sendiri ya. Kan di situ dibilang enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Bukan soal memanggil dia Tuhan. Anda kok, kalau Anda aja memahami kalimat aja Anda sudah nggak bisa. Gimana Anda ini bisa pintar, bisa melihat kebenaran dengan benar gitu loh. Lalu yang pembuat kejahatan itu orang yang mana? Bukankah yang memanggil Yesus Tuhan? Baca konteks dari awal, Bang. Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu? Itu. Lalu Yesus berkata apa? Nyala engkau orang yang pembuat kejahatan. Kalau umat Islam kan tidak diusir, tidak ada bilang, hei engkau tidak memanggil saya Tuhan, lalu kalian harus nyala engkau tidak memanggil aku Tuhan. Itu kan tidak ada. Jadi kami masih surga, Bang. Yang baca konteks dari awal itu kamu. Ya. Jika Allah mau berfirman begini, enyahlah engkau sekalian daripadaku pembuat kejahatan, engkau memanggil aku Tuhan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ya apa ya Allah mau menolak dipanggil Tuhan? Karena kejahatan itu memanggil dia Tuhan, atau kejahatan yang mana? Ayo coba. Ya, lihat nyala kalian, Bang. Lihat orang yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, di situ kan Yesus berkata, Bang, nyala engkau pembuat kejahatan. Kejahatan ini kan karena memanggil Yesus Tuhan. Ya, Abang. Ya, anak Abang, istri Abang. Mau ikut, Bang? Mau ikut ke surga? Waduh, ini gawat parah kalau Anda berpendapat gitu. Seandainya saya punya anak, engkau memanggil aku Bapak, engkau karena engkau membuat kejahatan. Ya apa yang saya salahkan karena dia manggil aku Bapak atau dia berbuat kejahatan? Aduh, makanya kapan kamu pintar, bro? Kamu ngotot dengan perspektifmu sendiri, pengertianmu yang keliru kamu paksakan. Jawab tuh pertanyaan saya.
Jika Allahmu berfirman, ya, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan, engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Apa ya Allahmu menolak dipanggil Tuhan? Merasa apa menganggap orang jahat karena memanggil dia Tuhan? Ayo. Bang, di sini kan Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Lalu apa memanggil dia Tuhan? Bagaimana dia tidak mengusir, Bang? Ayo, sadar, sadar. Aduh, kasihan saya lihat kamu. Bro. Ya, udahlah ya. Anda belajar jujur, cari kebenaran secara benar ya. Saya kasih analogi aja Anda sudah bingung. Aduh, kasihan saya ya. Ternyata kamu kasihan pada dirimu sendiri. Bro, sadar bro, kasihan bro. Iya betul, kasihan sekali bro. Bro, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang disebut pembuat kejahatan. Yang berbuat dengan nama Yesus itu disebut kejahatan oleh Yesus. Begitu bro. Kami kan tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak berbuat dengan nama Yesus. Jadi Yesus bilang, ya, wahai umat Islam, masuklah ke surga. Aduh, saya sudah kasih analogi. Berarti jika Allah mau bilang gini, hanyalah kalian sekalian yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya, engkau membuat kejahatan ya. Berarti yang salah itu memanggil Allah mau Tuhan. Otakmu kok gak jalan ya. Kalau ada seorang bapak yang bilang, engkau memanggil aku bapak, tetapi enyahlah engkau karena engkau membuat kejahatan. Ya, apa yang dibicarakan soal memanggil bapak atau soal membuat kejahatan? Aduh, bro. Yang namanya kejahatan itu bukan soal memanggil, soal kelakuan dan perbuatan, tingkah laku, bro. Belajar lagi, Anda ketawa, tapi Anda ini justru mengetawakan diri Anda sendiri. Kasihan saya, bro. Aduh, analogi kamu itu tidak masuk, Bang. Tidak masuk. Di mana ada tertulis? Ini nyata-nyata di Bibel Abang yang tertulis. Kalau di Al-Quran ya tetap kami tidak menyembah Allah. Karena apa? Karena Allah berkata begitu. Begitu. Berarti Allah melarang kita memanggil dia Tuhan. Tapi ini kan tidak. Tapi di Bibel Abang, Yesus melarang memanggil Tuhan. Abang memanggil, lalu diusir. Bang, ingat bang, anak masih kecil bang, diusir bang. Aduh, kamu tahu lah apa itu analogi? Nah, kalau sudah kamu nggak ngerti analogi, dari kalimat aja nggak ngerti, analogi nggak ngerti, kasihan saya. Terserah abang, tapi nyata-nyata di Bibel abang tuh orang yang memanggil Yesus Tuhan itu pembuat kejahatan bang. Begitu bang, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu nanti diusir. Nah, sekarang kita bercermin bang, siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu bang? Siapa yang berbuat dengan nama Yesus itu bang? Siapa yang membuat mujizat dengan nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan penyakit dengan nama Yesus? Itu siapa bang? Mengusir setan dengan nama Yesus, begitu bang. Itu siapa bang? Jadi analogi kiri kanan bang. Itu abang sadar diri sendiri. Wah iya ya, saya yang diusir. Aduh, nggak ada yang disebut memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu kejahatan. Tapi engkau pembuat kejahatan. Tahu nggak pembuat kejahatan? Apa yang disebut dengan kejahatan itu? Iya, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik. Kok orang bicara perbuatannya, kamu bicara soal memanggil. Makanya saya kasih tahu kamu, kalau kamu bilang, bapak kamu bilang, ya sama kamu, ya, bapak kamu bilang sama kamu, hanya kamu manggil aku bapak, hanya kamu membuat kejahatan. Ya apa ya bapakmu itu mempersoalkan dia manggil kamu bapak, memanggil dia bapak. Ayo. Perbuatan yang tidak baik itu kan memanggil Yesus Tuhan, karena Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, tapi abang ini memanggil Yesus Tuhan. Itulah pembuat kejahatan bang. Aduh, kasihan sekali abang ini nih. Jadi itu hayati, itu kata per kata, kalimat per kalimat, jangan Jainuddinkan, tapi hayati ya, bukan Jainuddin, hayati. Makanya pahami bro, jangan berkutat pada pemahaman Islam. Mengampuni itu kalau kita minta ampun ya. Nah kalau kita percaya Yesus tapi tetap berbuat kejahatan, ya nggak diampuni ya. Jadi anak Yesus, jadi percaya Yesus itu haruslah orang-orang yang menjadi baik, diubahkan hidupnya
tidak lagi memuaskan hawa nafsu, berbuat kejahatan. Itu maksudnya. Anda nggak tahu apa-apa, tapi mengambil kesimpulan. Ini lucunya. Iya bang, kalau kita minta ampun berarti percuma Yesus menebus dosa. Kalau masih kita minta ampun bang, jadi penebusan dosa itu untuk apa bang? Berarti sama saja dengan agama-agama lain bang. Kalau minta ampun pasti diampuni bang. Aduh kasihan sekali ya bang ini. Jadi sadar bang, yang diusir itu orang yang memang Yesus Tuhan bang. Begitu bang. Aduh, jadi hayati kata per kata bang. Jangan Jainuddin-kan bang. Aduh, kasihan kamu ya. Percuma Yesus menebus dosa kalau kita minta ampun. Bukan gitu cara berpikirmu. Dosa dengan perbuatan dosa, hukum dosa dan perbuatan dosa itu lain bang bro ya. Jangan dikibulin sama Muhammadmu ya. Dia nggak tahu apa-apa itu ya. Akibat dosa kamu juga ada di bumi sekarang. Ya karena dosa kamu ada di bumi. Itulah yang disebut hukum dosa. Tabiat dosamu itu yaitu kamu berbuat kejahatan. Itu tabiatnya. Tabiatnya itu yang ditebus oleh Yesus. Kamu harus minta ampun hukum dosa karena tabiatnya itulah yang ditebus oleh Yesus. Tapi perbuatannya ya kamu harus berubah kalau sudah ditebus. Kalau kamu tetap melakukan kejahatan ya kamu tetap berdosa. Gitu loh, karena dosa saya ada di bumi. Itu menurut kamu bodoh. Karena orang tua saya sampai saya ada ke bumi. Karena apa? Ada bapak saya, ada mama saya sampai saya ada di bumi. Begitu bang. Abang ini nih bodoh atau pintar ini? Abang. Jadi abang sadar saja. Begitu sadar saja bang. Istighfar banyak-banyak. Begitu bang. Karena itu bukti real, bukti nyata. Itu tertulis dalam Bibel abang bang. Begitu. Bahwa abang itu nanti diusir. Begitu. Kalau abang bilang itu tuh orang-orang itu karena tidak minta ampun. Ya percuma. Yesus mati di tiang salib. Bercurcuran darah. Kalau air-airnya harus minta ampun juga. Berarti apa bedanya dengan Daud? Daud kan dosanya diampun sebelum Yesus disalib. Aduh, kasihan sekali bang. Bang. Aduh, nah ini kamu udah nggak punya ilmu. Ya, ini kamu nggak punya ilmu, makanya secara alkitabiah dulu itu manusia itu di Taman Eden, kamu cuma main lawak di sini, ya. Di Firdaus dulu kamu nggak belajar itu karena berdosa akhirnya diusir ya, karena berdosa diusir ya. Ingat itu ya. Karena berdosa akhirnya diusir, jadilah manusia di bumi. Nah, karena hukum dosa tadi, kamu juga akhirnya di bumi ini, gitu loh. Itu kan menurut kitab abang. Beda pemahaman bang. Woi. Itu kan kepercayaan abang. Beda tuh bang, beda bang. Itu manusia siapa? Itu kan Adam dan Hawa, bukan saya bang. Abang ini. Atau abang memang dulunya di Taman Eden. Aduh. Bang, sadar bang. Oh, abang mau berbelit gimana pun itu abang yang diusir bang. Ingat itu bang. Jadi ingatkan kepada anak abang ya. Ya istri abang. Bahwa kalian itu akan diusir begitu. Kalau boleh ingatkan kepada Paulus itu bang. Kalau kamu bicara tadi menurut kitab saya ya saya jelaskan menurut kitab saya itu. Iya. Jadi menurut kitab Anda itu kalian itu akan diusir. Jadi ingatkanlah kepada saudara-saudara abang, anak abang, istri abang. Begitu. Biar mereka siap untuk diusir. Karena tidak pernah umat Islam memanggil Yesus Tuhan. Jadi kita itu bukan pembuat kejahatan, bang. Ya memanggil Yesus Tuhan itu pembuat kejahatan. Itu nyata-nyata tertulis dalam Bibel abang. Aduh, kasihan sekali. Hayati kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan Jainuddin, tapi hayati bang. Nggak ada itu. Itu cuma pemahaman bodohmu ya. Nggak ada. Orang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Tetapi orang yang memanggil Yesus Tuhan tapi melakukan kejahatan, ya mereka harus diusir. Karena percuma memanggil Yesus Tuhan kalau mereka masih berbuat dosa. Seperti Muhammadmu mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir, tapi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu gimana tuh bang? Bodoh. Aduh, nah, kamu tetap bodoh, ya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan tapi tetap berbuat kejahatan itu maksudnya, ya. Kalau masih berbuat kejahatan, memanggil Yesus Tuhan tapi berbuat kejahatan,
ia harus diusir. Karena tidak wajar seorang yang percaya pada Tuhan tapi tetap melakukan kejahatan seperti Muhammad yang katanya ngaku dapat wahyu dari Allah. Iya, termasuk Anda. Karena umat Islam atau Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tapi Anda memanggil Yesus Tuhan. Iya, itulah. Sampai saya ingatkan kepada istri Anda, saya suruh ingatkan istri Anda, anak Anda itu, bahwa kalian itu akan diusir. Karena memanggil Yesus Tuhan. Goblok atau bodoh ini. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Teruskan panggil dia Tuhan. Teruskan bang. Ini hadiah Natal bang. Ada kasihan saya. Iya, entah Muhammad memanggil Yesus Tuhan atau enggak, tapi secara akal waras Muhammadmu itu masuk neraka, ya. Kamu mau apapun itu, kami umat Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Mau ngomong apa, kamu mulut kamu berbusa pun kami tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Konteks di situ orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bikin mujizat dengan nama Yesus, menyembuhkan penyakit dengan nama Yesus. Itu siapa bang? Itu siapa bang? Bang, hei, itu siapa? Aduh, dari situ ya Tuhan, kami telah bernubuat demi namamu menyembuhkan orang. Itu bukti Yesus itu Tuhan. Karena dia itu dinubuatkan orang bisa disembuhkan apa dalam nama dia. Nah, yang harus kamu pahami itu ya. Jadi, maksudnya bukan orang yang menyebut Yesus Tuhan yang salah, tetapi perbuatan jahat mereka. Itu loh ya. Dia Tuhan atau bukan, pokoknya orang yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat dengan nama Yesus itu diusir. Terserah apa mau bilang dia Tuhan, ini terserah apa. Karena di Bibel Abang Yesus tidak pernah mengaku bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, itu tidak ada. Sampai itu Yesus mengusir itu karena itu bang, karena Yesus tidak pernah bilang akulah Tuhan. Abang cari di mana saja tuh Yesus pernah mengaku akulah Tuhan. Bang, hadiah Natal yang sangat indah untuk abang ini bang. Ya itu terserah kamu, kan cuma kamu yang bodoh kalau kamu mengartikannya seperti itu. Itu buktinya kamu bodoh. Lah, kalau kami memahaminya, orang-orang pintar memahaminya. Ayat itu berbicara tentang kejahatan, bukan tentang memanggil Yesus Tuhan, gitu loh. Lah kalau kamu kayak gini aja nggak bisa, gimana kamu bisa pintar? Gimana kamu bisa menemukan kejahatan Muhammad, kesalahan Muhammad kalau kamu gini, ya? Saya sudah tunjukkan bahwa isi Quranmu itu omong kosong Muhammad, ya. Itu tuh. Sudah gugup bang. Sudah tahu ya bang. Aduh, kasihan sekali abang ini. Aduh, hadiah Natal yang takkan pernah abang lupakan bang. Sakit bang. Abang yang pelawak bang, jujur bang, saya geli bang. Karena memang nyata-nyata di belawak berkata begitu, abang masih tolak.